Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara Workshop Sakti Center pada batch 11 pada hari ini. Perkenalkan, saya Ayudina Amelia dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini diadakan selama 4 hari dari tanggal 19 Agustus sampai dengan 22 Agustus 2025, dimulai setiap hari pukul 13.15 sampai dengan selesai, dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama, lalu ada materi hari ketiga yaitu unit usaha retail yang akan disampaikan oleh Teriska dari tim Sakti. Selanjutnya ada diskusi tanya jawab dan diakhiri oleh penutup. Sebelum dimulai, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Baik, mungkin di sini ada yang belum mengaktifkan ya dari Dudi KKMP Penyingkiran, lalu ada Kak Dedison Lobu dan Bung Bungur Sari. Boleh diaktifkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Baik, mungkin kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Sekali lagi ya Bapak Ibu, boleh gaya bebas. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum memulai acara, dimohon Bapak Ibu yang belum mengubah namanya bisa diubah terlebih dahulu dengan format nama strip asal koperasi ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke selanjutnya yaitu adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Tediska. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada pemateri Tediska, apakah sudah siap? Sudah siap. Baik, kepada Tediska dipersilahkan. Baik, terima kasih Ayu. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat datang dan selamat bergabung kembali ke acara workshop Sakti Center pada batch hari ini ya, yang akan membahas terkait unit usaha retail, khususnya untuk koperasi Bapak Ibu yang memiliki unit usaha sektor real, seperti misalnya toko sembako atau unit usaha lainnya. Nah, pada siang hari ini sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diska Surya Pramesti. Saya merupakan bagian dari tim bisnis Sakti Kinerja Kolaborasi Indo yang pada siang hari ini berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait aplikasi Sakti Multi Usaha yang mampu mendukung dan juga menunjang pengoperasian unit usaha sektorial di koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin untuk alamat aplikasinya ini sudah di-share ya oleh Mas Rama atau Mas Dias pada Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa login ke alamat aplikasinya. Itu hanya tinggal mengganti kata setelah tanda garis miring menjadi SMU. Jadi kalau misalnya di hari pertama itu eh, kata setelah garis miringnya adalah APPS, pada kesempatan hari ini akan diganti menjadi SMU. Ini sebelumnya saya izin untuk share screen dan menonaktifkan kamera karena dikhawatirkan ada terkendala dari jaringan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya saya izin untuk menonaktifkan kamera terlebih dahulu. Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi di sini saya sudah login ya ke aplikasi Sakti Multi Usaha atau SMU. Jadi Bapak Ibu bisa akses ke alamat aplikasinya tinggal mengganti
kata terakhirnya menjadi SMO. Nah, di sini ada beberapa modul ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ada modul e-finance atau dashboard keuangan, kemudian juga ada modul cek harga barang, dan juga modul e-pos. Yang akan kita bahas di hari ini itu adalah modul e-finance dan juga e-pos, di mana untuk modul e-finance ini berkaitan dengan back office atau terkait pengaturan-pengaturan yang dapat diakses dan dipergunakan oleh koperasi ketika nanti koperasi akan menginput terkait stok barang, supplier, kategori, dan lain sebagainya di unit usaha retail Bapak Ibu sekalian. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, tadi takutnya ada notifikasi masuk ya di share screen-nya. Nah, ini saya lanjutkan. Jadi yang akan kita bahas di hari ini ada modul e-finance dan juga modul e-pos. Pertama-tama Bapak Ibu bisa masuk dulu ke modul e-finance-nya. Nanti tampilan awalnya akan menjadi seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini akan memunculkan update laporan penjualan dan juga pembelian yang akan selalu diupdate setiap harinya. Misalnya di hari ini ada laporan terkait penjualan dan juga pembelian, baik itu pembayaran, utang, kemudian juga penjualan melalui e-pos dan juga totalnya ya, baik itu penjualan dan juga pembeliannya. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas menu-menu yang ada di sisi kiri, ini saya akan bahas terlebih dahulu untuk menu-menu yang ada di sisi kanan. Jadi di sini ada beberapa menu ya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama di sini ada menu profile. Untuk menu profile ini nanti bisa digunakan untuk melengkapi akun yang informasi terkait akun yang sedang login ke aplikasinya. Misalnya mau dilengkapi foto, kemudian juga nama penggunanya mau diganti, mau menambahkan nomor telepon atau email, ini nanti bisa disetting melalui menu yang ada di sebelah kanan yaitu menu profile. Kemudian juga di sini ada terkait untuk pergantian password ya. Jadi nanti bisa dimasukkan dulu untuk password lamanya, kemudian password barunya apa, dan nanti dikonfirmasi untuk password barunya tinggal dimasukkan ulang. Nah, kemudian di sini juga ada menu manajemen pengguna. Jadi ini sama terkait yang diakses pada menu aplikasi Sakti Online di hari pertama ya. Di sini nanti bisa disetting untuk manajemen penggunanya. Misalnya ada user kasir, user admin, dan lain sebagainya. Tapi untuk menu manajemen pengguna di aplikasi SMO ini hanya bisa dilakukan oleh user super admin atau user administrator yang ini ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu akses ke aplikasinya menggunakan user-user yang diberikan oleh tim Sakti, itu tidak memunculkan menu manajemen pengguna untuk pembuatan user. Jadi ini juga merupakan salah satu cara Sakti untuk menjaga keamanan data ya. Jadi untuk menjaga terkait hak akses dan lain sebagainya. Jadi untuk user-user ini nanti misalnya di koperasi Bapak Ibu itu sudah ada unit usaha retailnya, kemudian ada karyawan baru yang kerja di toko atau di unit usahanya. Karyawan tersebut kan pasti memerlukan akses ya untuk mengoperasikan ke aplikasi SMU-nya atau ke e-posnya. Nah, itu nanti oleh user super admin bisa dibuatkan terlebih dahulu untuk usernya. Untuk pembuatannya ini bisa ditambah baru, kemudian tinggal dimasukkan NIP-nya di mana untuk NIP ini harus memuat angka ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya kita coba buatkan angkanya 100, namanya kasir.
Nah, di sini juga ada ketentuan untuk pemilihan level. Jadi, untuk user tersebut, apakah akan diberikan full akses, bisa menambahkan, mengedit, dan juga menghapus, atau hanya beberapa akses saja, misalnya hanya melihat saja dan atau hanya menambahkan saja. Nah, ini nanti bisa dipilih ya untuk hak aksesnya. Kemudian, di sini juga ada akses outlet. Jadi, misalnya di koperasi Bapak Ibu ini ada beberapa outlet toko. Misalnya ada outlet yang di kawasan A atau di outlet yang di kawasan B. Nah, ini nanti bisa dipilih ya untuk aksesnya apakah mau diakses ke pusat saja atau ke outlet-outlet yang lain juga bisa diberikan akses. Ini tinggal disesuaikan kembali sesuai dengan kebijakan yang ada di koperasi Bapak Ibu sekalian. Iya, Bunda. Oke, kemudian di sini juga ada terkait hak akses pengguna. Jadi user yang kita buat tadi, misalnya user kasir ini akan diberikan hak akses ke menu apa saja. Apakah menu akunting saja, menu penjualan saja, menu pembelian saja, atau menu-menu lainnya ini nanti bisa disesuaikan kembali. Apabila mau dipilih semua, tinggal diklik pilih semua, kemudian disimpan. Jadi nanti sudah otomatis dibuatkan ya oleh sistem terkait aksesnya nanti di sini ada user kasir. Nah, yang ini ya. Untuk akses outletnya ini ke pusat dan juga ke outlet Agung Berkah Progo misalnya. Nah, kemudian untuk user-user yang ada di sini juga bisa dilakukan edit atau dihapus ya apabila misalnya mau diganti namanya atau diganti passwordnya, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh user super admin. Jadi biasanya nanti ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan aplikasi Sakti, akan dikirimkan surat terkait penunjukan hak akses ya misalnya di koperasi Bapak Ibu ini menunjuknya manajernya atau ketuanya yang akan menjadi user administrator. Sehingga nantinya terkait penggunaan user atau manajemen pengguna di aplikasi SMU ini, Bapak Ibu tinggal langsung hubungi ketua atau manajer yang ditunjuk sebagai akun user admin untuk membuat kan user itu pengguna ada menu pengaturan. Jadi di menu pengaturan ini ada berbagai menu pengaturan lain ya. Misalnya yang pertama di sini peran koperasi di aplikasi Sakti Online. Jadi di sini memuat informasi-informasi terkait identitas dari unit usaha yang dijalankan, seperti nama perusahaan, nomor telepon, email dan lain sebagainya ya. Di sini bisa dilengkapi. Misalnya nama perusahaannya di sini sudah dibuat sebagai KDMP Tedunan atau misalnya mau diganti jadi nama toko apa, nah ini nanti bisa digunakan. Kemudian nomor telepon juga di sini bisa dilengkapi, emailnya juga, dan di sini juga ada terkait kode perkiraan laba ya, dan juga di sini ada pengaturan untuk auto generate nomor slip bisa di enable atau di disable. Kemudian juga di sini ada terkait pengaturan untuk status minimal stok penjualan. Nah, di sini untuk status minimal stok penjualan ada 3 level ya. Yang pertama itu status minimal stoknya tidak ditampilkan. Jadi tidak bisa dijual dan tidak akan muncul. Kemudian juga di sini untuk level yang kedua adalah ditampilkan dan bisa dijual. Jadi nanti bisa dijual ya walaupun stok tersebut sudah menyentuh angka minimal. Kemudian yang ketiga ada ditampilkan dan tidak bisa dijual. Jadi untuk stoknya hanya ditampilkan saja, tapi apabila ada transaksi itu tidak bisa dilakukan. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, mohon ditunggu ya karena ada eh, jaringan ya Bapak Ibu. Ada kendala jaringan, mohon ditunggu ya.
Sambil menunggu Teh Rizka, boleh Bapak Ibu untuk mengisi terlebih dahulu daftar hadir ya. Nah, di sini udah ada Teh Rizka. Apakah aman Teh? Aman-aman, tadi ada kendala jaringan ya, jadi saya terlempar. Ini saya izin lanjutkan ya, Ayu dan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tadi saya sudah bahas terkait menu pengaturan umum ya. Jadi kurang lebih untuk menu pengaturan ini memuat terkait informasi dan juga identitas dari toko atau unit usaha yang dijalankan. Nah, kemudian setelah menu pengaturan umum, di sini ada pengaturan terkait nomor seri, baik itu untuk penjualan maupun pembelian. Jadi di sini misalnya untuk invoice ini sudah kita buatkan kodenya adalah INV. Tapi apabila di koperasi atau unit usaha Bapak Ibu ini ada ketentuan sendiri untuk kodenya, ini bisa diganti ya untuk kode-kode yang ini. Tapi untuk angka di belakangnya ini sudah tidak boleh untuk diganti dan tidak bisa juga untuk diganti, di mana untuk angka-angka ini sudah ada ketentuannya atau aturan mainnya, di mana untuk 2 digit pertama ini menunjukkan tahun yang berjalan ya. Di sini sudah ada di kotak yang ada keterangan. Kemudian untuk digit ketiga sampai keempat selanjutnya adalah digit untuk bulan berjalannya terkait transaksinya. Jadi di sini 25 adalah untuk tahun, kemudian untuk 08 itu adalah bulan sekarang, yaitu bulan Agustus. Kemudian digit kelima sampai dengan digit ke-8 merupakan urutan transaksi. Jadi misalnya apabila ada transaksi di hari ini dan di hari besok, misalnya ini nanti akan memunculkan angka ya yang di belakangnya, misalnya invoice-nya jadi 2508000001 dan seterusnya. Nah, ini nanti apabila mau dirubah untuk kode-kode penjualannya baik pembeliannya terkait huruf-hurufnya, ini nanti apabila sudah bisa diklik submit. Nah, kemudian di sini juga ada terkait pengaturan untuk menu pembelian. Misalnya di sini ada pengaturan untuk mengunci stok ke supplier apakah ingin diaktifkan atau dinonaktifkan. Kemudian juga misalnya di sini ada terkait penetapan PPN per barang. Apabila penetapan PPN per barang ini diaktifkan, jadi nanti setiap barang yang dilakukan pembelian itu PPN-nya bisa diinput. Tapi apabila dinonaktifkan, ini untuk PPN-nya akan tersetting ke seluruh barang. Jadi misalnya kita setting 10%, itu nanti untuk PPN-nya akan terupdate menjadi 10%. Seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada pengaturan terkait invoice. Jadi di sini ada pengaturan ya untuk invoice-nya terkait header, kemudian footer, kemudian juga misalnya mau menampilkan informasi pajak, ini bisa di-update ya di sini. Kemudian juga PPN-nya apabila mau dicantumkan, bisa dicantumkan di sini misalnya PPN-nya 10% atau berapa. Kemudian juga di sini ada terkait biaya transaksi dan biaya layanan untuk transaksi yang menggunakan invoice. Nah, kemudian di sini juga ada setting atau pengaturan terkait tipe faktur. Untuk tipe faktur di kami sediakan ada 3 pengaturan ya. Yang pertama itu tipe faktur tanpa menggunakan gambar produk. Kemudian tipe yang kedua ini dengan menampilkan gambar produknya. Dan tipe yang ketiga adalah tipe custom, di mana untuk faktur ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian di sini juga ada terkait template email ya, misalnya ada email untuk customer terkait pergantian password dan lain sebagainya. Nah, ini nanti bisa di custom. Lalu di bawah sini juga ada terkait gambar stempel dan gambar untuk lunas ya. Jadi misalnya kalau di koperasi Bapak Ibu ini sudah ada ketentuannya untuk stempel dan gambar lunas, bisa diupload ke aplikasi SMU ini. Yang penting untuk ukurannya sudah disesuaikan dengan ketentuannya ya, yaitu 100 dikali 150 piksel. Jadi untuk ukuran gambarnya sudah ada aturannya juga. Nah, itu terkait pengaturan invoice. Kemudian, di sini ada pengaturan terkait backup, tapi untuk tombol backup yang ada di menu pengaturan ini sudah tidak usah dipakai ya, Bapak Ibu sekalian, karena
Untuk kegiatan backup dan restore data, sudah ada menunya tersendiri pada menu yang tadi kalau kita klik akunnya itu di sebelah kanan, di bawah menu pengaturan di sini ada menu backup and restore. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tutup stok atau misalnya sebelum melakukan import stok barang, supplier, kategori, dan lain sebagainya, Bapak Ibu ragu untuk hasilnya. Nah, ini data-datanya bisa diproses backup terlebih dahulu. Kemudian setelah di backup, data yang sudah di backup ini bisa di-download untuk pegangan atau Bapak Ibu misalnya butuh untuk file backupnya berupa zip disimpan di device komputer atau laptopnya ini tinggal di-download saja. Atau misalnya data backup yang sudah di backup mau dihapus, ini tinggal dihapus. Atau kalau mau dikembalikan lagi, misalnya hari ini saya tutup stok, saya backup dulu. Kemudian setelah ditutup stok ternyata ada ada terkait tahapan atau step yang terlewat atau misalnya ada data-data yang belum dimasukkan. Nah, itu mau di-restore misalnya. Ini bisa diklik restore. Jadi nanti akan mengembalikan ke data-data yang sebelumnya di backup. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menu backup yang ada di menu pengaturan yang ini sudah tidak perlu digunakan lagi karena sudah ada menunya tersendiri. Kemudian di sini juga ada terkait pengaturan maksimal detail barang. Misalnya, di koperasi Bapak Ibu ada aturannya untuk detail penjualan, pembelian, dan juga retur barang per berapa barang misalnya atau per berapa ke suppliernya. Nah, ini nanti bisa disetting ya di sini. Di sini kita tetapkannya 100 per item. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya lanjutkan untuk ke menu-menu selanjutnya, apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan bisa disampaikan melalui kolom chat Zoom atau di open mic ya. Ini saya kembalikan dulu ke Ayu. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Bapak Ibu terkait di pengaturan ya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Ibu sekalian atau didiskusikan atau mungkin sudah cukup bisa lanjut lagi bisa di partisipasinya di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu atau boleh langsung on mic. Bertanya, Boleh Pak Rinta silahkan. ya, kalau terkait dengan admin ini boleh lebih dari satu ya? Oke, ini saya langsung Halo? jawab ya. Untuk admin ini sebetulnya diaksesnya satu orang sih, Pak. Jadi misalnya untuk akun adminnya itu hanya satu. Tetapi kalau misalnya mau dipegangnya oleh beberapa, itu sebetulnya dikembalikan lagi ke koperasi. Misalnya di koperasi Parinto itu di Hatian Naga Sejahtera ya, Pak ya. Nah, misalnya di koperasi Bapak ini yang megang super adminnya maunya 3 orang. Ketua, manajer, terus juga bendahara misalnya. Nah, itu sebetulnya tinggal dibuatkan untuk eh, suratnya atau terkait kebutuhannya dari koperasi. Namun untuk di Sakti ini di suratnya nanti di berita acaranya kita hanya menunjuk satu orang sih Pak. Jadi apabila nanti dari akun ini mau dipegangnya berapa banyak orang, itu kita kembalikan lagi ke koperasinya aja untuk ketentuan dan kebutuhannya seperti apa. Seperti itu sih Pak. Kalau yang tadi yang huruf-huruf yang bisa dirubah itu hanya 3 huruf saja, tidak bisa umpama 4 atau lebih yang di penjualan tadi. Itu yang situ. INV, Ini N, untuk kode-kode huruf ini maksimal di 5 huruf ya Pak ya. Jadi kalau misalnya mau oh, diganti itu maksimal di 5 huruf. Misalnya IN, VC, ini masih ada 1 huruf lagi. Jadi kalau misalnya lebih dari 5 huruf ini sudah tidak bisa diketik ya. oke, makasih. Oke, mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian atau bisa saya lanjutkan untuk bahas Ini ada pertanyaan lagi Teh dari Oke. Kak Nunuk. Apa boleh aplikasi ini untuk toko milik pribadi atau keluarga di samping untuk koperasi? Ini bisa langsung dijawab tadi saya Teh.
Oke, mungkin untuk pribadi ini bisa sih Pak, cuman memang ini diperuntukkan untuk koperasi. Mungkin kalau untuk pribadinya nanti akan ada aplikasinya ya yang bisa mendukung itu ada namanya aplikasi Laci. Mungkin nanti Bapak bisa menghubungi Mas Rama ya untuk disosialisasikan terkait aplikasi Laci yang bisa memuat terkait unit usaha pribadi perorangan itu biasanya UMKM ya Pak ya. Nah, itu nanti bisa menggunakan aplikasi Laci. Mungkin bisa di-share ya Mas Rama nanti setelah sesi workshop ke Pak Nunuk ya untuk lacinya. Baik, Kak Nunuk, apakah sudah terjawab terkait pertanyaan yang tadi ya? Oke, baik. Terima kasih kembali, Pak. Mungkin ini bisa dilanjut ya, Teh. Sudah tidak ada yang ingin ditanyakan. Oke, ini saya izin lanjut. Kan ya Bapak Ibu sekalian dan juga Ayu. Nah, tadi kita sudah bahas untuk menu-menu yang ada di sisi sebelah kanan. Sekarang kita akan bahas dulu untuk menu-menu yang ada di sisi sebelah kiri. Ini ada cukup banyak ya untuk menunya mulai dari penjualan sampai dengan ke administrasi. Nah, untuk alurnya ini akan saya coba jelaskan sesuai dengan alur apabila Bapak Ibu ingin menggunakan aplikasi ini ya. Jadi saya tidak akan berurutan untuk menjelaskan menu-menunya. Nah, pertama Bapak Ibu bisa masuk dulu ke menu administrasi. Jadi di menu administrasi ini akan ada beberapa settingan yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Namun sebelum itu saya juga mau menampilkan dulu untuk menu administrasi khususnya terkait submenu atau submenu anggota. Di sini akan memunculkan data-data anggota yang sudah dimasukkan ke aplikasi core system Sakti Online yang dibahas di hari pertama. Jadi misalnya koperasi Bapak Ibu ini kan unit usahanya misalnya beriringan dengan jalannya koperasi ya, biasanya koperasi konsumen atau koperasi KSP juga yang memiliki unit usaha bisa nanti menggunakan aplikasi SMU ini. Nah, ada anggota yang melakukan transaksi pembelian ke toko yang dijalankan oleh koperasi. Nah, nanti Bapak Ibu sudah tidak perlu menginput untuk data-data anggotanya lagi karena sudah memanggil data-data anggota yang sudah masuk ke aplikasi core systemnya di Sakti Online. Nah, kemudian apabila di koperasi Bapak Ibu ini ada beberapa metode pembayaran misalnya atau ada beberapa outlet. Nah, untuk setting beberapa outlet Bapak Ibu bisa akses di menu administrasi, kemudian masuk kembali ke menu outlet. Misalnya di koperasi yang saya punya itu saya punya toko beberapa outlet. Ada outlet pusat, kemudian juga ada outlet yang di Jalan Dago misalnya kalau di Bandung. Nah, ini nanti bisa ditambahkan untuk outletnya dengan tambah baru, di mana kita harus punya dulu untuk kode outletnya. Untuk kode outletnya ini udah ada aturannya ya Bapak Ibu. Jadi kode outletnya adalah harus 5 karakter. Misalnya kodenya adalah 00005. Namanya kita coba buat ya. Nah, ini nanti ketika sudah dimasukkan kode outletnya, kemudian juga nama outletnya apa, nanti bisa dilengkapi untuk alamatnya, nomor telepon, dan juga email. Jadi yang wajib untuk diisi ini adalah kode outlet dan juga nama. Untuk alamat sampai dengan ke email ini bisa menyesuaikan ya, apabila ingin dicantumkan bisa diisi, tapi kalau misalnya mau dikosongkan itu juga tidak akan jadi masalah ya, Bapak Ibu sekalian. Ini apabila sudah bisa langsung disimpan. Jadi nanti di sini sudah membuka nama outlet baru ya, outlet Dago, alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, kemudian setelah kita setting outlet, kita juga misalnya di toko yang dijalankan itu metode pembayarannya ada banyak. Ada beberapa metode pembayaran. Nah, ini bisa kita settingkan dulu untuk jenis-jenis metode pembayarannya. Masih di menu administrasi, kemudian di menu metode pembayaran. Nah, ini kan udah ada beberapa ya yang dicantumkan, ada
pembayaran tunai, kredit, virtual bank, Saktiling, kartu debit, dan juga QR. Nah, misalnya mau menambah metode pembayaran baru, misalnya kita coba tambahkan ya di sini. Namanya misalnya OVO atau GoPay misalnya. Nah, ini nanti bisa dibuatkan untuk nama metode pembayarannya. Kemudian, untuk metode pembayaran ini apakah mau terkoneksi ke aplikasi core sistemnya Sakti Online atau tidak? Nah, ini nanti bisa di checklist atau di unchecklist ya. Misalnya mau kita koneksikan, ini tinggal di checklist kemudian disimpan. Jadi di sini udah ada metode pembayaran baru. Untuk ID-nya ini udah otomatis terbuat ya oleh sistem. Jadi kita tidak perlu lagi membuat ID-ID-nya. Nah, kemudian misalnya dari beberapa metode pembayaran ini ada yang sudah tidak digunakan. Misalnya untuk kode pembayaran melalui virtual account bank ini udah nggak dipakai misalnya. Nah, ini bisa dihapus aja. Atau dari metode pembayaran yang sudah ada, ini mau diedit, nanti bisa diedit. Misalnya mau dilengkapi keterangannya, nanti ini tinggal diklik yang icon editnya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk setting outlet dan juga metode pembayaran. Setelah itu, misalnya kita punya voucher. Biasanya kalau toko itu ada beberapa voucher ya, voucher potongan harga, atau misalnya voucher-voucher khusus, misalnya voucher hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa buatkan untuk kode-kode vouchernya. Kita tambah baru, kode vouchernya juga di sini sama ya, harus 5 karakter. Misalnya kita coba buat vouchernya itu V0. Nah, kemudian tanggal berlakunya misalnya mulai dari tanggal 17 Agustus kemarin sampai dengan ke tanggal 23 Agustus. Terus ini juga kita bisa custom ya untuk jumlah aktif dari vouchernya berapa. Misalnya voucher untuk kode promo 17 Agustus ini hanya disediakan sebanyak 50 voucher saja dengan nilai potongan harga misalnya karena memperingati hari ulang tahun ke-80 kita coba buat potongan harganya itu jadi 8.000 misalnya atau 80.000. Nah, ini bisa disimpan. Nah, di sini nanti akan menimbulkan tanggal berlaku, tanggal berakhir, jumlahnya berapa, nilainya berapa ya. Ini kenapa statusnya masih hijau? Karena di sini masih aktif ya untuk vouchernya baru kita buat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah kita lakukan setting outlet, kemudian juga metode pembayaran, voucher, kita juga harus setting jenis customer. Jadi misalnya di koperasi Bapak Ibu yang berbelanjanya itu tidak hanya anggota, tapi bisa dilakukan perbelanjaan oleh customer-customer lain, baik itu customer umum, customer bumi desa, karyawan, kelompok tani, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita bisa buatkan untuk jenis customer ya. Di sini sudah ada ketentuan. Misalnya ada eh, jenis customer tamu luar, tamu, staff, kerja PKWT, member umum, dan lain sebagainya. Kita mau coba tambah baru untuk jenis customernya. Ini tinggal kita tambahkan nama jenis customernya apa. Misalnya kita mau coba tambahkan jenisnya pensiunan misalnya jadi ada misalnya dari pensiunan koperasi mana atau pensiunan kantor yang berkaitan dengan koperasi ini berbelanja ke eh, tokonya ya atau unit retailnya. Nah, untuk metode pembayarannya ini apabila kita isi metode pembayarannya misalnya QR kemudian juga tunai dan OVO misalnya. Nah, ini berarti untuk jenis customer pensiunan hanya bisa melakukan pembayaran melalui 3 metode ini, QR, tunai, dan OVO. Tapi kalau misalnya metode pembayarannya kita kosongkan, berarti untuk jenis customer yang kita input ini bisa melakukan metode pembayaran dengan seluruh metode pembayaran yang sudah kita buat. Nah, apabila sudah sesuai, ini tinggal disimpan. Seperti itu. Kemudian juga di sini ada terkait
ketentuan untuk menambahkan supplier. Nah, untuk penambahan supplier ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu sekalian ketika Bapak Ibu memutuskan untuk menggunakan aplikasi SMU untuk unit usaha sektorial atau tokonya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya juga untuk data-data suppliernya. Meskipun supplier yang dimilikinya itu misalnya perorangan, misalnya kue basah Ibu Lilis atau misalnya kue basah Ibu Nur. Nah, itu tetap kita masukkan sebagai supplier. Nah, ini untuk cara menambahkan suppliernya ada dua cara. Yang pertama melalui form import data. Jadi di sini bisa diimport by Excel ya. Tinggal di-download template-nya, kemudian dilengkapi sesuai dengan template yang ada. Nanti tinggal di-upload, otomatis datanya sudah akan masuk ke sistem ini. Nah, untuk ID-nya ini nanti akan otomatis terbuat oleh sistem ya kalau misalnya kita tambah baru. Nah, untuk menambahkan supplier ini bisa diklik tombol tambah baru, kemudian kita masukkan nama. Misalnya, nama suppliernya itu adalah Nah, jadi ini bisa dilengkapi ya untuk hal yang wajib diisinya hanya nama suppliernya saja. Misalnya nama suppliernya itu siapa, keterangannya ini supplier tersebut menjual apa, kemudian alamat, telepon, handphone, dan email ini bisa diisi menyusul melalui edit dan lain sebagainya. Tapi untuk nama supplier ini wajib untuk diisi. Ini tinggal disimpan. Nah, di sini sudah memunculkan untuk ID-nya secara otomatis, ID-nya nomor 21, kemudian juga nama suppliernya udah ada ya, Kue Basah Ibu Nur, alamatnya di Jalan Bima, Kota Bandung. Nah, ini nanti bisa diedit lagi kalau misalnya mau disesuaikan atau mau dihapus juga ini sudah bisa. Kemudian untuk data-data supplier yang sudah masuk ke aplikasi Sakti Multi Usaha ini juga bisa di print out. Jadi misalnya Bapak Ibu perlu ya untuk data-datanya misalnya sebagai arsip koperasi atau arsip toko, ini bisa disimpan dan bisa di-print ya untuk data-datanya. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu mau menambahkan customer ya untuk penambahan customer juga di sini sama masih di menu administrasi, kemudian pilih menu customer. Nah, ini untuk customer-customer yang sudah ada bisa di-print juga ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk penambahan customer juga bisa melalui dua cara. Yang pertama ada cara melalui import data by Excel, tinggal di-upload. Dan cara selanjutnya adalah dengan input manual ya, tambah baru. Misalnya kalau data customernya tidak terlalu banyak. Nah, ini kita bisa tambahkan di sini misalnya mau ditambahkan customernya atas nama Lilis misalnya. Keterangannya nanti bisa diisi menyusul, alamatnya juga ini wajib untuk diisi. Jadi untuk penambahan customer, untuk nama dan alamat ini wajib untuk diisi. Misalnya alamatnya ada di Sumedang, Jawa Barat. Nah, ini nanti untuk telepon, handphone, email, bisa diisi menyusul. Kemudian untuk jenis customer ini bisa dipilih ya sesuai dengan jenis-jenis customer yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, misalnya untuk customer atas nama Bu Lilis, ini kita setting untuk jenis customernya itu pensiunan. Bisa langsung diklik simpan. Oh iya Teh, mohon maaf di sini ada yang bertanya Teh, bedanya customer dengan anggota apa ya? Oke, Dari jadi untuk anggota ini merupakan anggota dari koperasinya Bapak Ibu sekalian. Jadi kan ini aplikasinya sudah terkoneksi ya dengan core system Sakti Online yang ada di core bankingnya yang dibahas di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Nah, untuk data-data anggota yang masuk ke aplikasi Sakti Online, misalnya ini saya coba contohkan ya.
Oke, misalnya ini saya coba contohkan ya, di aplikasi core sistemnya ini ada data-data anggota. Nah, untuk data-data anggota yang ini itu sudah otomatis masuk ke data-data anggota yang ada di aplikasi Sakti Multi usahanya. Jadi misalnya kalau ada pembelinya itu merupakan anggota dari koperasi itu sendiri, itu tidak perlu diinput lagi untuk nama customernya. Tapi untuk menu customer ini adalah pembeli yang melakukan transaksi atau perbelanjaan di unit usaha toko, tapi bukan bagian dari anggota koperasi. Misalnya, koperasi yang didirikannya itu adalah koperasi karyawan PT Bio Farma, misalnya. Kemudian, yang berbelanja ke unit toko atau unit usaha retailnya itu kan otomatis bukan hanya anggota koperasinya saja ya. Misalnya ada anak magang, atau misalnya ada tamu yang datang ke klinik Bio Farma terus jajan di toko koperasi. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai customer. Tapi kalau ada anggota yang berbelanja, itu tidak perlu diinput-input lagi ya nanti ketika pembelian. Mungkin nanti akan saya simulasikan di pembahasan selanjutnya ya. Seperti itu sih Pak untuk bedanya. Jadi untuk anggota itu merupakan anggota koperasi. Kalau customer itu di luar anggota koperasi. Seperti itu. Baik, Pak Dude, apakah sudah terjawab ya terkait pertanyaan tersebut? Terima kasih sudah. Baik, terima kasih kembali, Pak. Boleh dilanjut ya, Teh Diska? Oke, ini saya Tambahan izin. dulu, tambahan. Oke, boleh. Kalau untuk mitra, umpama kita titipkan barang ke kios orang lain begitu. Bisa enggak? Dari koperasi menitipkan barang ke kios orang lain. Seperti itu, Pak. Atau barang orang lain dititipkan ke koperasi. Iya, begitu. Kalau Dua-duanya bisa. kalau misalnya orang lain menitipkan barangnya ke koperasi itu bisa, Pak. Jadi nanti tinggal dibuat aja suppliernya. Misalnya suppliernya saya, Diska. Kemudian saya menitipkan barang dagang saya ke koperasinya Parinto. Nah, nanti tinggal dimasukkan aja di nama suppliernya. Misalnya ditambah baru suppliernya atas nama saya, misalnya Diska, sebagai supplier ya. Nah, nanti keterangannya misalnya Diska ini tuh menitipkannya barang apa, misalnya kue kue pasar, jajanan pasar gitu ya. Nah, ini nanti bisa dilakukan. Kalau misalnya koperasi menitipkan barang ke kios lain, nah itu berarti kiosnya eh, menggunakan aplikasi Laci, Pak. Nanti mungkin akan ada sesi khusus ya di lain waktu, di lain kesempatan untuk workshopnya kita bisa bahas aplikasi Laci yang memang untuk unit usaha perorangan seperti UMKM. Tapi kalau untuk Sakti Multi Usaha ini digunakannya untuk unit Siap, usaha siap. yang dimiliki koperasi, gitu, Pak. Oke, mungkin ini saya izin untuk lanjutkan ya. Jadi untuk pembahasan di menu administrasi seperti itu ya Pak ya. Jadi mulai dari anggota kemudian sampai ke metode pembayaran. Jadi untuk menu administrasi ini kurang lebih membahas terkait settingan awal ketika koperasi mau mulai menjalankan aplikasi SMU untuk mendukung unit usaha retail atau tokonya. Jadi ada jenis customer, suppliernya juga harus di input, kemudian juga outletnya. Kalau misalnya koperasi ini punya outletnya lebih dari satu. Terus juga misalnya ada voucher potongan harga spesial edisi, misalnya terkait Lebaran, kemerdekaan ada diskon-diskonnya. Nah, itu nanti bisa dibuatkan voucher-vouchernya juga. Nah, setelah kita selesai bahas menu administrasi, ini kita bisa masuk ke menu persediaan. Jadi kalau menu administrasi ini merupakan menu awal untuk kita setting. Kalau menu persediaan ini seperti jantungnya unit usaha retail yang menggunakan Sakti Multi Usaha atau SMU. Kenapa? Karena di sini kita bisa import stok barang, kemudian juga kita bisa kategoriin terkait kelompok rak, kelompok barang, kategori barangnya gimana, mutasi stok dari outlet satu ke outlet yang lain dan lain sebagainya. Nah, di sini hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita akses menu persediaan adalah kita masuk dulu ke menu kategori barang. Sebelum kita import-import stok barang yang ada di toko, ini kita harus buat dulu kategorinya. Jadi yang ada di toko itu kategorinya apa saja? Bahan pokok misalnya, kemudian juga tepung-tepungan, minuman, makanan ringan, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dibuatkan. Di sini sudah ada beberapa
kategori barang ya yang dibuat. Misalnya di sini ada kode ATK itu sebagai kategori untuk alat tulis kantor dan untuk kode ATK ini dijadikan sebagai kategori utama. Kemudian di sini ada kode BP dengan nama kategori bahan pokok, tetapi di sini kategori utamanya itu bukan kategori utama, melainkan makanan. Berarti bahan pokok ini merupakan bagian dari kategori utama yang sudah dibuat, yaitu kategori makanan. Nah, ini saya coba contohkan ya untuk inputnya. Ini bisa diklik tambah baru, kemudian dimasukkan nama kategorinya apa. Misalnya saya mau buat kategori barang tepung. Nah, ini kita buatnya TPG, kemudian nama kategorinya tepung. Nah, di sini ada pilihan terkait kategori utama. Untuk kategori utamanya ini mau dijadikan sebagai kategori utama atau kategori tepung ini mau termasuk menjadi bagian dari kategori-kategori yang lain. Ini tinggal dipilih. Misalnya mau kita masukkannya sebagai kategori dari bagian bahan pokok supplier B. Nah, ini tinggal kita masukkan ya. Di sini ada kodenya tepung, nama kategorinya tepung. Kemudian kategorinya ini posisinya ada di bahan pokok supplier B. Untuk keterangannya kita bisa isi produknya ya. Misalnya dari kode TPG ini yang dijual itu tepung apa aja. Misalnya ada tepung terigu, tepung beras, kemudian misalnya tepung tapioka dan tepung roti. Nah, ini bisa disimpan. Nah, kemudian untuk kategori-kategori barang ini, kalau misalnya di unit toko itu kategori barangnya ada banyak, ada 100 atau 200, ada 500 dan lain sebagainya, pokoknya dalam jumlah yang banyak. Itu kan akan kesulitan ya untuk operasi kita input satu-satu kategori barangnya kayak tadi, masukin namanya, masukin kodenya, keterangannya, dan lain sebagainya itu akan ribet. Nah, di sini kita sediakan alternatifnya atau solusinya melalui form import data. Jadi nanti ada template-nya, Bapak Ibu bisa download untuk template-nya. Kemudian nanti kategori barangnya disesuaikan dengan template yang sudah kita sediakan, dengan format yang sudah disediakan juga. Nanti bisa langsung di-upload untuk filenya, kemudian diimport. Jadi nanti kategori barang yang ada di sini itu bisa langsung otomatis terisi tanpa perlu kita tambah-tambah baru. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk kategori barang. Selanjutnya, misalnya setelah di kategori barang, kita punya tipe harga. Karena kan tadi kita udah buat nih jenis-jenis customer-nya. Misalnya ada customer umum, karyawan tetap, karyawan kontrak, kemudian juga tamu, tamu luar, tamu tamu misalnya tamu lainnya. Nah, ini ada beberapa harga khususnya. Misalnya ada harga paket mahasiswa atau harga lainnya. Nah, ini nanti bisa dibuat ya untuk tipe harganya, tinggal ditambah baru. Kemudian kita pilih jenis customer yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya kita coba buat untuk tipe harga pensiunan ya. Di sini kita coba masukkan. Nah, ini setelah dibuat bisa langsung disimpan. Jadi nanti ketika ada customer dengan jenis customernya itu pensiunan, kita bisa kasih mereka harga khusus untuk tipe harganya ya nanti akan muncul. Nah, kemudian juga di sini ada terkait paket persediaan. Misalnya kalau Bapak Ibu itu punya paket sembako atau paket bundling, misalnya Indomie sama teh pucuk harganya lebih murah daripada kita beli satu Indomie dan satu teh pucuk. Nah, ini bisa ditambah baru, kemudian nama paketnya apa, misalnya paket snack murah.
Nah, di sini misalnya mau kita coba buat paket murah meriah itu isinya ada teh kotak satu pieces sama Indomie kuah dua pieces. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, tadi perlu ditambahkan dulu untuk namanya ya. Jadi nanti tinggal ditambahkan dulu untuk namanya di menu persediaan, kemudian tinggal dimasukkan nama paketnya di sini di stok barang. Kita coba tambah nanti untuk nama paketnya. Nah, setelah kita setting untuk kategori barang, kemudian juga tadi kita udah setting terkait tipe harga. Di sini misalnya kita mau masukin stok barang. Bapak Ibu bisa masuk ke menu persediaan, kemudian masuk ke menu stok barang. Nah, untuk stok barang ini ada dua cara juga untuk masukinnya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ini bisa diimport by Excel ya. Tinggal disesuaikan dengan template yang sudah disediakan, kemudian diupload. Nanti untuk data-data stok barangnya akan muncul seperti ini. Tapi kalau misalnya mau coba ditambah baru, ini bisa diklik tambah baru. Nah, kemudian akan memunculkan data-data dengan tanda segitiga. Ini wajib untuk diisi ya, seperti kode, nama, kategori supplier dan juga harga persediaan ini wajib untuk diisi. Misalnya saya coba contohkan untuk menambahkan stok barang terkait barang yang baru. Nah, kemudian di sini ada settingan terkait misalnya rak. Nah, misalnya di koperasi Bapak Ibu itu untuk snack-snack tuh adanya di rak mana, kemudian adanya di gudang mana. Nah, ini nanti bisa dipilih juga untuk settingan rak, gudang, dan outlet atau kelompok barangnya. Nah, kemudian di sini ada status persediaan. Untuk tipe barang yang ini, misalnya Ciki Cuba yang dus itu beli barangnya beli putus atau konsinyasi. Kalau konsinyasi itu biasanya berlaku misalnya terkait jajanan pasar atau kue-kue basah ya, yang misalnya ketika barang datang itu kita belum melakukan pembayaran, tapi nanti setelah barangnya, ketika misalnya sore, suppliernya datang ngecek, oh yang terjualnya 10 kue, padahal tadi saya mengirimnya 20 kue. Nah, berarti itu yang kita bayarnya itu adalah yang 10 kuenya aja. Berarti itu untuk status persediaannya bisa pilih konsinyasi. Tapi kalau seperti ciki-ciki ini, status persediaannya bisa pilihnya beli putus. Kemudian tipe persediaannya ini dipilihnya barang, masuk kategorinya yang mana, misalnya kita masukinnya ke snack ringan, suppliernya misalnya kita pilih supplier X. Nah, kemudian untuk satuan utamanya kita buat yang satuannya dus. Nah, karena di sini kita settingnya itu nama persediaan untuk stok barang Ciki Coba dengan satuan dus. Nah, kemudian di sini ada terkait satuan kedua. Satuan kedua itu satuan kecilnya. Karena kan kalau Ciki itu bisa dibuat, bisa dijual eceran ya, nggak harus yang satu dus kita beli. Dan ini bisa kita buat dulu untuk satuan keduanya pieces. Kemudian ini kita isi. Kita punya berapa dus? Misalnya untuk Ciki Coba ini stoknya di toko ada 20 dus. Nah, jumlah stok keduanya kita kosongkan aja biar nanti kita juga bisa coba untuk setting konversinya. Nah, kemudian di sini ada kolom konversi stok. Konversi stok itu untuk apa? Misalnya kita punya beberapa barang dengan satuan, misalnya kita punya beberapa barang dengan satuannya itu dus. Kemudian ketika kita buka toko itu bisa koperasi 5%, ini harga tunainya sudah otomatis berubah. Jadi nggak perlu untuk hitung-hitung lagi. Nah, kemudian di sini harga jualnya mau tetap atau tidak tetap. Kalau tetap berarti udah nggak bisa dirubah-rubah lagi ya nanti. Tapi kalau misalnya harga jualnya nggak tetap, ini nanti bisa dirubah-rubah lagi. Nah,
Kemudian untuk harga ya 34.500. Untuk harga kredit biasanya lebih mahal. Untuk harga kredit misalnya kita settingnya di 35.000. Eh, nah, terus tadi di sini saya coba jelaskan terkait tipe harga ya. Tadi kita buat untuk tipe harga pensiunan. Nah, di sini ada kolomnya. Jadi misalnya ada jenis-jenis customer seperti mahasiswa, pegawai PKWT, staff, atau anak-anak, atau pensiunan yang berbelanja ke toko tapi harganya mau lebih murah atau lebih mahal, itu nanti bisa disetting di sini. Misalnya untuk harga pensiunan kita settingnya itu lebih murah ya. Tadi kan harga tunainya itu 34.500, harga kreditnya 36.000. Kalau misalnya harga pensiunan kita jualnya di 35.000 misalnya, atau di 33 sesuai, atau mau sama dengan harga persediaan misalnya, jadi koperasi sama toko nggak akan dapat margin. Nah, ini bisa disimpan. Itu tadi sudah kita coba buat untuk eh, barang dengan satuan yang dus ya, ini. Yang satuan dus. Sekarang kita coba buat juga untuk stok barang dengan satuan pieces, karena kita juga bisa jual per pieces. Misalnya tadi kalau kodenya itu coba 01, sekarang kita coba buat coba 02. Nama persediaannya Ciki Coba, ininya ganti jadi pieces. Kemudian kategorinya snack ringan, suppliernya tadi ke supplier X ya. Nah, untuk satuan utamanya kita balik jadi pieces. Kemudian satuan keduanya kita balik juga jadi dus. Nah, untuk konversi stoknya ini tinggal kita ganti. Kalau tadi konversi stoknya itu adalah 12 dalam satu dus, berarti untuk satuan pieces ini ada rumusnya 1 dibagi N, di mana N itu adalah jumlah dari eh, stok barang yang satuan utamanya. Berarti kita bagi ya, 1 dibagi 12 itu hasilnya 0,84 atau 0,8. Nah, ini tinggal kita masukin harga persediaannya, misalnya dari supplier itu dijualnya harganya 1.000. Kemudian dari supplier segitu kita mau dapat margin buat toko 10%, buat koperasi 5%. Nah, berarti nanti harga ciki cubanya kalau kita jual itu 1.150. Tapi kan ini zaman sekarang mana ada orang yang punya uang dengan pecahan 50 ya? Mungkin ada, tapi jarang banget. Nah, misalnya kita bulatin aja jadi 1.200 misalnya untuk harga ciki cubanya. Nah, kalau harga kreditnya kita jualnya di 1.500 misalnya. Nah, ini tinggal di setting lagi ya. Misalnya kalau ada harga mahasiswa, harga PKWT, harga pensiunan, dan lain sebagainya, ini bisa disimpan. Nah, kemudian setelah kita eh, lakukan input stok dengan satuan utama dan satuan pieces, ini kan satuan piecesnya tadi kita nggak isi ya jumlahnya berapa, ini masih nol. Terus kita mau ngisi, mau buka dus buat dijual, buat bisa dijual per pieces. Ini tinggal masuk ke titik yang ini, kemudian kita pilih menu konversi dengan tanda panah kanan ke kiri. Ini tinggal kita konversi, kemudian kita pilih tujuan konversinya kemana. Nah, kemudian tinggal kita input, misalnya dari jumlah stok utamanya 20 dus, kita mau konversi ke piecesnya berapa dus. Misalnya kita mau buka barangnya 2 dus aja. Nah, ini ketika kita klik di sembarang tempat, sudah otomatis mengkali ya. Karena kan tadi satu dus isinya 12, berarti kalau kita mau buka 2 dus, stok yang akan terbukanya itu adalah 24 pieces. Ini tinggal disimpan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk stok barang ini juga bisa dicetak barcode ya. Jadi misalnya di Bapak Ibu itu ada terkait pembelian dengan scan QR barcode-nya ya. Nah, ini nanti tinggal di print-print aja untuk barcode-nya. Jadi nanti udah bisa di scan barcode juga. Kemudian juga ini bisa dicetak harga, dan juga untuk stok-stok barangnya bisa diekspor ke Excel. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau mau didiskusikan, bisa disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Sedikit Bu, tanya lagi. Boleh Pak, silahkan. Terkait dengan tadi, itu kan uh, margin 10 dengan 5. Sampai di bawah
yang tadinya Rp50 itu dirubah menjadi 100, nantinya tidak akan mempengaruhi jumlah uang yang lainnya? Atau seperti apa larinya nanti uang? Kan kalau sudah banyak itu akan terhitung banyak juga. Jadi ngerti, Bu? Oke, untuk perubahan tadi bisa tidak akan mempengaruhi keuangan yang lain ya Pak ya. Kalaupun misalnya harganya mau ditetapkan berarti nanti untuk marginnya bisa dikosongkan misalnya di sini ya. Eh, keren. Kayak ini jaringannya sepertinya ada gangguan ya Pak ya. Jadi tadi terkait perubahan harga itu misalnya sudah ditetapkan marginnya 5 tapi harganya diganti tuh dari 50 jadi 200 misalnya. Nah, itu berarti untuk penyesuaian tersebut kalau misalnya nggak akan dihitung margin, Pak, mau langsung dihitung-hitung aja sesuai dengan harga, biar nanti marginnya dihitung sendiri. Untuk marginnya bisa dikosongkan, tinggal nanti harga tunainya dirubah. Nah, kemudian harganya dijadikan sebagai harga tetap. Tapi kalau misalnya mau ditetapkan dengan skema yang tadi, marginnya mau ditetapkan, kemudian harganya mau dibulatkan juga itu tidak akan mempengaruhi sih Pak. Nanti untuk pelaporannya juga akan terpisah ya. Jadi untuk setiap kegiatan penjualan dan pembelian itu akan ada laporannya tersendiri seperti itu. Oh, Ya, mungkin gini untuk Parindo ya Pak, apa kalau saya simak Parindo itu kan karena presentasi untuk koperasi misalkan apa 5%, yang itu 10%, itu yang 50-nya apa bisa balik lagi misalkan presentasinya jadi berubah gitu, atau itu cerobohannya misalkan bisa bisa berimbang atau gimana gitu. Jadi yang 50 itu larinya jadi uang apa gitu, maksudnya gitu mungkin Bu. Baik, mohon ditunggu ya Pak. Sepertinya Tediska sedang ada gangguan jaringan ya. Baik, mungkin sambil menunggu Tediska terkendala jaringan ya, bagi Bapak Ibu, apakah ada yang ditanyakan kembali bisa di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Bu Ayu, Iya, yang itu gimana? yang tadi itu gimana tuh? Itunya jawabannya, Bu. Ya, mohon diulang boleh Pak, karena kami Gini, juga itu terkendala yang jaringan. Parindo itu kan ada misalkan tadi kalau ada setelah ditambah margin untuk margin tokonya mungkin yang itunya 10%, yang koperasinya 5%. Ternyata katanya tidak ada misalnya ya uang yang punya 50-an gitu ya. Akhirnya dibulatkan jadi 200 tuh. Itu yang 50 statusnya jadi gimana gitu? Apa milik si user yang nunggu atau gimana gitu, Bu? Oke, untuk pertanyaannya saya catat ya Pak, sambil menunggu Tediska ya Pak, mohon maaf. Oke Pak, untuk 50-nya itu nanti bisa jadi pendapatan toko sih Pak. Jadi nanti itu bisa masuk ke eh, uang keuntungannya ya. Karena kan tadi harga misalnya harga di suppliernya itu 1.000. Kemudian karena dapat margin koperasi misalnya 5%, harga jualnya itu jadi 1.150, tapi dibulatkan menjadi 1.200 misalnya. Nah, 50-nya mau kemana? Nah, itu bisa dijadikan sebagai pendapatan toko dari unit tokonya ya, unit usaha retail. Kalau berkaca ke POM gitu, Bu ya.
POM misalkan ada yang beli sekian karena mintanya full gitu ya. Kalau lihat pernah pengalaman si pegawai POM-nya ya udah disesuaikan dengan itunya aja biasanya begitu, Bu. Jadi si pegawai toko nanti jualnya ya udah jual sesuai itu aja atau gimana? Mohon maaf Pak, bisa diulangi kembali karena tadi terputus ya. Ya berarti yang 50 itu mungkin ya kalau seperti itu kayaknya itu kan bisa langsung masuk ke margin toko aja mungkin ya Bu ya. Ya, betul Pak. Karena Oke. sebenarnya misalnya kalau ditetapkan nih marginnya 5% misalnya Pak. Mm-mm. Nah, itu nanti margin 5%-nya itu tidak akan terbaca di neraca karena neraca akan langsung membacanya itu per harga tunainya, Pak. Oh, Nanti iya. di harga tunainya langsung masuknya 1.200 seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak persentase itunya gitu ya. Iya, betul. Dan langsung masuk ke pendapatan toko Iya. aja sih, Oke. Pak. Iya. Makasih Bu. Oke. Mungkin ini mau ditunggu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk share screen-nya. Ini masih ada kendala. Oh ya tadi Kak, di sini ada pertanyaan juga nih Teh di kolom chat Zoom. Cara untuk menampilkan barcode-nya tadi di setiap produk atau barangnya tadi bagaimana ya? Nah, untuk cara menampilkan barcode-nya itu nanti akan langsung tergenerate. Jadi ketika kita cetak semua barcode itu nanti akan muncul seluruh barang. Seperti ini ya. Ini untuknya, nah ini nanti bisa. Bisa satu Bu. Misalnya kita tambahnya satu nih hari ini ternyata barang baru satu gitu. Barcode satu. Oke, tadi pertanyaannya apakah misalnya kode barcode-nya itu ingin dibuat satu persatu bisa atau tidak. Nah, itu nanti ketika kita input stok barang, di sini ada label barcode-nya harus di-input dulu ya. Misalnya kita coba input sembarang seperti ini, kemudian di-update. Nah, nanti ketika kita geser ke menu yang ini akan memunculkan menu barcode ya. Jadi kalau misalnya nggak kita masukkan label barcode-nya itu nggak akan manggil menu cetak barcode-nya. Tapi kalau kita udah input barcode-nya ini nanti bisa dicetak seperti ini kalau mau per item. Tapi kalau misalnya mau per seluruh barang nanti tinggal dicetak barcode semua barang seperti itu. Oke, baik. Ini kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan dari menu stok barang, saya izin untuk lanjutkan ke menu yang lainnya ya. Jadi misalnya tadi setelah input-input stok barang ternyata perlu ada beberapa stok barang yang memerlukan penyesuaian. Misalnya terkait stok awalnya atau hal lain sebagainya. Nah, ini bisa dilakukan penyesuaian pada menu penyesuaian. Tinggal kita pilih kategori barangnya itu apa, misalnya snack ringan, kemudian status persediaannya itu yang beli putus. Nah, ini tinggal kita lakukan penyesuaian. Misalnya mau dikosongkan semua stok atau mau di reset, ini tinggal di eh, pilih ya. Kemudian juga di sini ada keterangan di mana isikan selisih stoknya. Misal kalau ada 4 stok yang ingin ditambah atau ada minus 4 kalau ada 4 stok yang mau dikurangin. Misalnya di sini kita mau nambahin stok untuk stok barangnya itu dari kue biskuit
biskuit Mari ya, kan ini stoknya tinggal 4. Kita misalnya mau ada penyesuaian jadi 5 stok misalnya. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, jadi nanti di situ akan memunculkan stoknya ya yang baru. Nah, di sini tadi kan stok awalnya itu baru 4 ya. Kemudian kita lakukan penyesuaian dengan menambah 5. Jadi di sini ada 9 stok akhirnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mau menetapkan penyesuaian terkait kuantitas utama dari setiap stok barang yang ada. Misalnya ada salah input atau ternyata ada salah perhitungan. Nah, itu nanti bisa disesuaikan. Nah, kemudian setelah ada penyesuaian, misalnya di sini kita mau lihat terkait masuk dan keluar barang. Ini ada ya di menu persediaan, tinggal dipilih mau dicek terkait keluar atau masuk barang. Tadi sudah ada catatan masuk barang untuk jenis konversi dan juga penyesuaian ya. Tadi kan kita mengkonversi Ciki Cuba, kemudian melakukan penyesuaian untuk produk biskuit Mari. Nah, ini nanti tinggal dilakukan. Kemudian misalnya kalau ada masuk barang, misalnya datang barang dari supplier atau misalnya kegiatan retur barangnya baru masuk. Nah, ini tinggal ditambah masuk barang, kemudian tinggal dipilih misalnya di sininya adalah retur penjualan. Nanti tinggal diambil dari nomor invoice atau misalnya mutasi stok outlet dan lain sebagainya tinggal dimasukkan juga untuk kode barangnya misalnya mau masukin. Nah, kita tinggal masukin nama barang atau kode barangnya. Di sini misalnya Ciki Coba ada terkait mutasi stok outletnya itu 1 dus misalnya. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, nanti akan tercatat ya di sini terkait barang itu ada mutasi stok oleh user siapa dan ini bisa diedit atau dihapus. Kemudian data-data ini juga akan masuk di data-data keluar barang. Tadi misalnya ada terkait konversi. Nah, ini tinggal dimasukkan. Nah, kemudian kalau keluar barang, misalnya ada barang yang kita kirim ke outlet lain atau kemana, nah ini nanti tinggal ditambah baru, tinggal pilihnya apa, misalnya barang rusak, atur pembelian, atau misalnya mutasi stok outlet. Ini tinggal dipilih, kemudian dimasukkan lagi kode barang atau nama barangnya tinggal disimpan. Sama seperti tadi kita melakukan masuk barang, seperti itu. Nah, kemudian juga di sini misalnya ada mau update harga kelompok barang. Misalnya ini kedelai import harga belinya 20.000, harga jualnya 22.000 atau kita mau bikin barang baru misalnya kita tambah kelompok barangnya misalnya minyak kemasan, harga belinya kita buat di 38.000 misalnya. Tapi kita jualnya mau di 40.000. Ini bisa disimpan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk menu persediaan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke menu pembelian, penjualan, dan juga modul IPOS ya. Oh ya, tadi di sini ada dari Kak Nunuk. Eh, ini apa jual mesin atau alatnya namanya apa dan harganya berapa? Ini maksudnya apa ya, Kak Nunuk? Mohon maaf. Maksudnya itu kan karena banyak apa barang itu kan biasanya sudah apa di dalam apa kayak mesin hitung atau apa gitu. Kemudian langsung tinggal masukkan harga di situ langsung kita oh ada pembeli langsung oh barangnya ini dan langsung dicetak begitu. Kan ada mesinnya itu namanya apa itu? Untuk itu mungkin nanti ada di modul IPOS, tapi dari koperasi nanti harus menyediakan semacam tablet ya atau komputernya untuk misalnya membuka aplikasi ininya sih Pak, mungkin seperti itu ya Oh, dan cuma juga itu. printer Oh, ya. pakai itu ya? Iya Oh betul ya. Pak. Oh ya. Ya udah, enggak apa-apa. Makasih.
Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih Pak Nunuk dan tadi sekarang mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada Ya. yang ingin didiskusikan atau ditanyakan kembali sebelum kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Oke, baik. Ini saya izin lanjutkan untuk ke materi selanjutnya ya. Nah, tadi kan kita sudah bahas menu administrasi, persediaan. Sekarang kita coba bahas untuk di menu pembelian. Misalnya Bapak Ibu mau membeli untuk stok barang ke supplier. Nah, ini kita perlu membuat PO-nya terlebih dahulu atau purchase order. Bapak Ibu bisa akses ke menu purchase order, kemudian ditambah baru ya, karena hari ini belum ada catatan untuk melakukan PO. Kemudian setelah kita masuk ke menu purchase order, ini Bapak Ibu bisa masuk ke mengisi kolom suppliernya. Misalnya kita mau belanjanya itu di supplier mana. Nah, misalnya kita cari di sini ada supplier X misalnya. Kemudian kita mau berbelanja di supplier X, misalnya kita mau beli antangin Oh, sampai kadekan atau 12 dus misalnya. Kemudian juga kita mau beli yang lain, misalnya mau beli ciki coba. Ini yang ukuran pieces kita kurang 10 pieces, misalnya kita mau beli 10 pieces. Nah, kemudian disimpan untuk purchase ordernya. Setelah kita buat purchase order atau PO, ini kita masuk ke menu penerimaan. Nah, ini kita coba tambah baru, kemudian kita cari lagi untuk nama suppliernya. Tadi kita belanjanya di supplier mana, misalnya supplier X ya tadi, kemudian pilih PO-nya. Nah, di sini ada status pembayaran. Untuk status pembayarannya, apakah kita mau beli lunas? Kalau misalnya kita bayar lunas, itu nanti kita nggak usah masuk ke menu pembayaran untuk melakukan pembayaran. Jadi kita langsung bayarnya di sini, di menu penerimaan. Tapi kalau misalnya kita pilihnya belum bayar, ini tinggal dipilih belum bayar. Kemudian misalnya setelah ngobrol-ngobrol-ngobrol sama suppliernya, ternyata karena kita baru buka tokonya kita dikasih diskon potongan harga 50.000 misalnya. Nah, ini nanti total yang harus kita bayar hanya 440.000. Nah, ini tinggal disimpan. Setelah kita buat penerimaan dari PO tersebut, kita mau bayar ke suppliernya. Nah, ini kita masuk ke menu pembayaran. Dibuat untuk pembayarannya, kita pilih metode pembayarannya apa, misalnya cash transfer atau cek giro. Misalnya kita mau bayarnya cash. Terus kita cari lagi suppliernya, supplier X. Nah, di sini kita pilih PO-nya karena khawatirnya ada beberapa PO untuk ke supplier tersebut yang kita buat misalnya. Nah, ini kita punya sisa pembayaran 440.000. Ini tinggal kita bayar. Nah, sudah selesai dibayar, ini udah selesai ya 440.000. Kalau misalnya kita mau belanja ke eh, supplier yang konsinyasi, misalnya terkait kue basah. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Suppliernya misalnya apa yang tadi udah kita buat. Nah, misalnya kita mau belanja ke kue basah Ibu Nur. Kita cari suppliernya kue basah Ibu Nur. Dibuatin lagi PO-nya. Misalnya kita mau bikin ya, untuk kode barangnya ini tadi belum dibuat ya stoknya. Coba kita buat dulu, buat stoknya. Kita kembali lagi ke menu stok, tambah baru.
Nah, misalnya sekarang kita mau beli kue klepon ya ke Ibu Nur. Kita tambah baru, PO-nya kita buat lagi, suppliernya kita cari kue basah Ibu Nur. Kemudian tinggal kita masukkan kode barangnya. Kemudian kita mau beli 10 biji. Nah, ini tinggal disimpan. Nah, kemudian ini kita masuk ke konsinyasi. Karena tadi kan kita pilih satu stoknya konsinyasi ya. Ini ketika di menu penerimaan, kita cari lagi suppliernya kue basah Ibu Nur. Kemudian untuk status bayarnya kita pilih konsinyasi. PO-nya kita pilih. Nah, ini tinggal kita, misalnya kalau ada diskon tinggal diisi diskon. Kalau nggak ada bisa dikosongkan, tinggal disimpan. Nah, di sini akan menimbulkan utang ya, karena tadi kita kan belum bayar ya konsinyasi. Nah, di sini misalnya kue basah Ibu Nur totalnya 15.000, utangnya 15.000. Terus kita mau bayarnya sebagian dulu. Nah, ini tinggal ditambah baru ke menu pembayaran, dicari suppliernya siapa, kemudian PO-nya juga dicari. Misalnya kita mau bayarnya itu 10.000 dulu atau 7.500 dulu, misalnya setengahnya. Tinggal disimpan. Nah, di sini nanti di menu penerimaan akan menyisakan utang. Utangnya 7.500 karena tadi kita baru bayar setengahnya ya, baru bayar 7.500 dari total bayarnya itu 15.000. Nah, itu terkait eh, pembelian dari toko ke supplier-suppliernya. Nah, kalau misalnya ada yang datang ke koperasi belanja gitu di unit toko, tapi penjualannya belanjanya itu melalui invoice. Nah, ini kita buatkan dulu untuk sales ordernya. Jadi kita ini mulai masuk ke menu penjualan, kemudian kita buka di menu sales order atau SO, lalu kita tambah baru misalnya. Nah, tadi kan ada pertanyaan ya kalau misalnya customer dan anggota itu ada bedanya apa. Nah, kalau misalnya anggota itu transaksinya juga tidak bisa menggunakan. Nah, ini juga bisa menggunakan terkait misalnya customer, nanti kalau anggota ini tidak bisa digunakan sebagai invoice. Jadi nanti bisa masuknya ke menu e-pos ya. Kalau di invoice ini misalnya customernya kita cari ya. Yang tadi kita buat itu customernya misalnya Bu Lilis. Alamat customernya di Sumedang, Jawa Barat. Ini merupakan kalau kita udah nyatet atau udah input nama-nama customernya. Tapi kalau misalnya kita belum input nama customernya, misalnya Roni, ini kan belum ada ya data customernya. Ini tinggal diisi nama customernya, kemudian alamatnya di mana, misalnya alamatnya ada di Banjar misalnya. Nah, ini kan belum termasuk ya data-datanya sebagai data-data customer, tinggal ditambahkan. Jadi nanti atas nama Roni ini akan masuk ke data-data customer seperti itu. Jadi kalau misalnya kita cari, kita ulang lagi misalnya pengisiannya ya. Kita ulang lagi pengisiannya, kemudian kita cari atas nama Roni. Ini udah otomatis mengisi data-data customer seperti alamatnya. Nah, kemudian misalnya customer atas nama Roni ini melakukan perbelanjaan, tinggal kita input-input. Misalnya tadi coba ya, kita beli coba 15 pieces. Terus misalnya beli antangin 3 dus. Terus beli misalnya klepon beli 3. Nah, ini nanti akan memanggil terkait harga satuan dan juga jumlahnya berapa. Tinggal kita simpan. Nah, setelah dilakukan pembuatan sales order atau SO, di sini kita masuk ke menu invoice atau kita coba buatkan dulu untuk 2 sales order ya, biar kita nanti simulasi untuk pembatalan SO-nya juga. Nah, misalnya hari ini ada pembelian dari customer atas nama Roni dan juga atas nama Diska. Kemudian, setelah kita buatkan sales ordernya, ini kita masuk ke invoice. Udah dibuat masuk ke menu invoice, ini tinggal ditambah baru, kemudian dicarikan nama customernya, misalnya Roni. Kemudian juga alamatnya udah otomatis memanggil ya, tinggal kita pilih nilai sales ordernya. Nah, setelah ini kita cek lagi misalnya pembeliannya apa aja.
Terus dapat diskon atau enggak nih untuk customer atas nama Roni? Misalnya dapat diskon, kalau misalnya dapat diskon tinggal dimasukkan ke sini, kalau enggak tinggal dikosongkan, tinggal disimpan untuk invoice-nya. Kemudian kita buatkan lagi untuk invoice atas nama Diska ya tadi. Nah, ini tinggal disimpan juga. Nah, kemudian setelah kita buatkan invoice, ini invoice yang atas nama Roni itu mau dibayar. Ini tinggal masuk ke menu penerimaan. Masuk ke menu penerimaan ditambah baru. Tinggal dicari lagi nama customernya Roni. Invoice-nya dipilih, kemudian di sini jumlah bayarnya itu 157.250 rupiah. Tinggal dimasukkan nominalnya. 157.250. Tinggal disimpan. Nah, ini invoice-nya sudah dibayar ya. Bisa kita lihat detail untuk invoice-nya dan juga bisa dicetak faktur seperti ini. Jadi sudah ada keterangan lunas untuk pembayaran invoice atas nama Roni. Ini kode yang tadi ya, INV invoice 25 tahun 2025, 08 bulan Agustus, 002 adalah transaksi kedua untuk invoice-nya hari ini. Nah, kemudian untuk invoice yang tadi dibuat selanjutnya yang atas nama Diska itu ternyata tidak jadi, mau dibatalkan. Ini tinggal masuk ke menu pembatalan, kemudian ditambah baru, tinggal dicari lagi customernya siapa. Tinggal pilih nomor invoice-nya ya. Ini tinggal disimpan. Jadi untuk invoice atas nama Diska ini sudah dibatalkan, tidak akan dilakukan pembayaran. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu sekalian terkait aplikasi Sakti Multi Usaha untuk kegiatan update stok, kemudian juga misalnya pembelian, penjualan, dan juga setting terkait administrasi. Nah, di sini juga sudah kami sediakan untuk laporan-laporannya seperti laporan penjualan, bisa dilihat, kemudian juga pembelian bisa ditampilkan dan juga bisa di-print atau di-download ke Excel. Keluar masuk persediaan juga sudah ada laporannya ya. Untuk akunting-akunting di sini berkaitan dengan jurnal, misalnya terkait jumlah pembelian ya, transaksi pembelian barang mau di jurnal, ini tinggal ditambah jurnal umum, kemudian dipilih debit kreditnya dari mana dan kemana, nominalnya berapa, keterangannya berapa, tinggal disimpan untuk jurnalnya. Nah, sebelum saya masuk ke menu IPOS, khusus untuk transaksi kasir, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu, bisa langsung disampaikan ya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, ada nih. Oh ya, tadi di sini ada pertanyaan dari Pak Dudi, KKMP Penyingkiran. Kan kita Koperasi Merah Putih, banyak unit usahanya. Pembuatan aplikasinya satu-satu ataukah semuanya dalam satu pintu? Mungkin itu nanti bisa dibuatkan per outlet ya Pak ya untuk unit usahanya. Jadi nanti di sini untuk outletnya bisa dibuatkan beberapa outlet, tapi untuk terkait aksesnya nanti setiap user bisa diberikan akses per outlet karena kan kalau unit usahanya banyak biasanya kasirnya juga banyak ya. Misalnya yang megang unit usaha toko, yang megang unit usaha hasil tani dan lain sebagainya itu beda-beda misalnya. Nah, itu nanti tinggal yang pertama itu pasti dibuatkan dulu outletnya kalau outletnya ada banyak. Kemudian yang kedua nanti oleh akun administrator dibuatkan manajemen penggunanya ya. Misalnya ini saya coba edit ya untuk user atas nama Disa ini. Nah, setelah dibuatkan outlet, nanti setiap usernya ada pilihan untuk akses-akses ke outletnya, outlet mana saja, seperti itu, Pak.
Tapi nanti kalau misalnya dari super adminnya ini mau melihat laporannya, itu bisa di filter kantor juga ya di sini. Bisa dipilih semua outlet atau mau lihat laporan dari beberapa outlet aja. Nah, untuk seluruh laporan sudah disediakan juga sih untuk filter-filternya ya. Jadi tadi pertanyaannya adalah kalau misalnya punya banyak unit usaha, pembuatan aplikasinya satu-satu atau dalam satu pintu. Ini bisa dibuatkan satu pintu aja, nanti tinggal dibuat berapa banyak outletnya dan juga terkait hak akses usernya ya mau akses ke outlet mana aja gitu sih Pak. Untuk alamat aplikasinya tetap satu, misalnya di aplikasi sesuai koperasinya aja. Bagus, bagus. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau didiskusikan mungkin terkait kebutuhan koperasinya apa. Bisa nggak ya Sakti menjawab kebutuhan koperasinya atau bagaimana tinggal disampaikan aja. Nah, mungkin kalau belum ada pertanyaan, ini saya izin lanjutkan ya ke modul yang lain. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi jawaban dari pertanyaannya Pak Nunuk ya terkait kalau misalnya pakai itu kebutuhannya apa aja. Yang pertama pasti device-nya ya Pak ya, komputer atau laptop. Kemudian juga misalnya printer dan juga alat scan-nya juga itu bisa ya digunakan. Nah, untuk kasir, tadi kalau misalnya kita bahas dashboard atau modul e-finance, ini berkaitan dengan back office-nya terkait setting pengaturan, invoice, terus juga misalnya stok barang, supplier, kategori, dan lain sebagainya. Nah, untuk transaksi, selain bisa dilakukan di menu penjualan pada dashboard e-finance ini, bisa dilakukan juga di menu e-pos yang kalau misalnya kita belanja ya ke toko-toko itu kan ada meja kasirnya. Nah, ini nanti juga bisa dipakai ya untuk aplikasinya. Ini apabila ada pemberitahuan seperti ini tinggal diklik yang warna hijau, itu tandanya berarti belum melakukan setoran. Nah, tapi kalau misalnya emang belum dilakukan setoran kasir bisa di-refresh setorannya kemudian disimpan. Ini tinggal disimpan lagi. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Jadi di sini di sebelah kanan ada bagian untuk input quantity dari produk yang kita beli. Kemudian juga ada kode barang atau nama barangnya nanti kita input di sini. Nah, kemudian di sini juga ada tanggalnya, tanggal-tanggal transaksinya ya. Misalnya transaksi hari ini tinggal dipilih tanggalnya. Nah, kemudian di sini ada kolom untuk memilih customer. Biasanya ini berkaitan dengan jenis customer yang sudah kita setting. Tadi ada customer pensiunan misalnya. Nah, kemudian nanti di sini tinggal kita cari nama customernya siapa. Namanya Lilis ya, yang tadi udah kita daftarkan. Keterangannya apa kalau diperlukan. Kartu debit kalau mereka belanja pakai kartu debit. Kemudian juga kode voucher kalau ada kode voucher. Tadi kita udah bikin ya kode vouchernya itu yang berkaitan dengan kemerdekaan ya. Oke, untuk kode voucher bisa dipilih nanti, berarti belakangan. Kemudian di sini juga ada terkait pilihan untuk jenis potongan, baik itu potongan berdasarkan nominal atau persentase diskon. Lalu ada juga terkait metode pembayaran yang tadi udah kita buat ya. Metode pembayarannya ada apa aja di sini? Misalnya ada metode pembayaran QR, kartu debit, Saktiling, kredit, tunai, dan juga OVO. Nah, untuk di atasnya, di sini ada beberapa menu. Yang pertama untuk menu bersihkan transaksi. Ini biasanya digunakan apabila kalau tokonya udah tutup.
terus kasirnya mau setor. Nah, ini transaksinya bisa dibersihkan dulu, nanti tinggal di setor ya untuk uangnya di menu setoran yang ini. Nah, kemudian di sini juga ada shortcut. Jadi kalau kasir Bapak Ibu, kasir di unit toko koperasi Bapak Ibu itu terbiasa menggunakan keyboard, ini udah ada shortcut-shortcutnya. Misalnya F1 untuk manggil data customer, F2 untuk data tanggal, F3 untuk barang, dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada menu daftar order kalau ada orderan yang belum dibayar. Nah, ini ada orderan dari customer umum ya belum dibayar, kita mau lakukan bayar, tinggal diproses bayar, masukin nominal uangnya, misalnya dia bayar pakai uang 25.000. Tinggal di selesai. Oh, ini 2.500. Nah, tinggal di selesai, nanti akan langsung muncul untuk struknya, tinggal di print. Jadi bisa langsung di print juga. Nah, kemudian di sini juga ada terkait daftar penjualan. Hari ini udah ada penjualan apa aja nih? Ada penjualan dari pelanggan umum, detail penjualannya apa. Nah, ini ada detail untuk fakturnya ya atau billnya. Nah, sekarang kita mau coba untuk input kalau ada orang yang datang beli. Kita pilih dulu jenis customernya apa, pensiunan, terus kita masukin namanya. Nah, kemudian Bu Lilis ini belinya apa aja? Kita coba input. Nah, misalnya tadi kita mau nerapin pembayaran ya, karena misalnya tadi Bu Lilis kan belanjanya ini lebih dari 80.000, jadi kita bisa pakai kode voucher yang spesial hari kemerdekaan potongan harga 80.000. Nah, ini tinggal kita pakai vouchernya, dapat potongan 80.000, tinggal langsung dibayar. Nah, di sini total pembayaran yang harus dibayar itu 96.500, ada potongan voucher 80.000, jadi Bu Lilis cuman boleh bayar 16.000. Nah, di sini misalnya kita bayarnya pakai uang 20.000. Akan ada kembalian 3.500, tinggal diklik selesai dan sudah. Untuk pembayarannya sudah selesai di sini, tinggal di print out. Nah, ini untuk pembahasan SMU-nya sudah selesai Bapak Ibu sekalian. Sampai di sini kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan bisa disampaikan saja. Di sini sudah ada yang bertanya lagi teh dari Pak Nunuk ya. Ini cara ngeprint dari beberapa file dalam bentuk PDF dalam beberapa lembar atau halaman. Caranya bagaimana untuk buat laporan ya teh? Oke, untuk menu laporan yang ada di e-finance ya Pak ya? Yang di modul yang pertama ya? Untuk print ini nanti bisa langsung otomatis menyesuaikan sih Pak apabila misalnya print out-nya itu eh, datanya atau dokumennya ada dari beberapa halaman. Tapi kalau mau dibuat duplikat, nanti misalnya di settingan di sininya ya, ini muncul kan ya, tinggal dibuat aja kopinya mau berapa, misalnya mau dibuat 5 biji ya untuk laporan penjualan ini, mau kita print sebanyak 5 kopi atau 5 file, ini tinggal di eh, edit aja untuk kopinya, kemudian halamannya ini bisa dipilih semua, tinggal langsung di print. Seperti itu sih Pak Nunuk untuk print laporannya ya. Baik, apakah terjawab Pak Nunuk? Pak Nunuk, mohon maaf. Oke, baik. Terima kasih kembali, Pak. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, adakah yang ingin didiskusikan atau ditanyakan terkait materi yang disampaikan?
Mungkin dari mungkin dari Pak Ali, lalu Pak Dudi, Kak Dwi, Pak Jenal, lalu Kalia, Pak Nanang, Pak Rinto, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi SMU hari ini ya? Boleh silakan di kolom chat Zoom atau on mic ya Bapak Ibu. Baik, mungkin dari Pak Ali adakah yang ingin ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih atas penyampaiannya. Oke, baik Bapak Ibu, apabila tidak ada pertanyaan ya atau diskusi, mungkin sudah cukup ya Teh dari Tediska. Adakah yang ingin disampaikan sebelum menutup acara siang hari ini? Oke, baik. Terima kasih, Ayu. Terima kasih juga nih Pak Dodi ya. Alhamdulillah kalau misalnya penyampaian saya bisa disampaikan dengan baik. Nah, mungkin sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan ya Bapak Ibu, untuk PTSKK ini sangat terbuka kalau misalnya Bapak Ibu mau berkonsultasi atau berdiskusi nanti bisa menghubungi Mas Rama atau Mas Dias dari tim bisnis. Misalnya kebutuhan koperasi saya ini, kalau misalnya pakai aplikasi Sakti, bisa nggak ya? Nah, itu nanti bisa disampaikan aja nanti biar tim kami yang membantu menjelaskan terkait kebutuhannya seperti apa. Mungkin saya cukupkan untuk sesi hari ini. Sampai bertemu besok ya. Besok juga insya Allah saya berkesempatan untuk menjelaskan terkait laporan SHKFP. Ini saya kembalikan lagi ke Ayu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Tediska atas penyampaian materinya ya. Sebelum menutup workshop siang hari ini, saya sampaikan beberapa poin ya Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu jangan lupa untuk isi link daftar hadir ya karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan dikirimkan kepada Bapak Ibu yang mengisi link daftar hadir ya, mohon maaf. Untuk benefit akan dikirimkan di minggu depan, mungkin di hari Selasa atau Rabu setelah kegiatan ini selesai. Baik Bapak Ibu, di sini juga kami mempunyai promo ya, yaitu promo buku koperasi non syariah dalam perspektif hukum Indonesia yang semula harganya 250.000. Di sini ada promo sakti menjadi 150.000 dan di sini juga apabila Bapak Ibu mengikuti workshop atau BBS sakti eh, tambahan diskon ya eksklusif 10%. Untuk ordernya nanti linknya akan dikirimkan oleh Mas Rama di kolom chat Zoom. Baik, untuk linknya sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Jas atau Mas Rama di nomor Sakti Bisdev yang biasa Bapak Ibu chat ya mungkin. Baik, sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, teteh hatur nuhun. Baik, terima kasih Bapak Ibu Terima kasih sekalian. Bapak Ibu.